kamu baik-baik saja? Tidak APA. Bapak Wijaya dan Nyonya Wijaya akan segera tiba. Hari pertama wawancara dan sudah ketemu bos besar. Aku harus cepat pergi. Jangan dia jadi punya kezen buruk. Itu bakal bencana. Oke, aku mengerti. Camus. Ayah, Mama. Kalian terlihat sangat baik. Dengan perusahaan di tanganmu, aku bisa tenang. Sayang, tapi kamu kurus sekali. Aku datang karena dipanggil untuk wawancara. Karena itu aku ada di sini. Kenapa baru bilang sekarang? Dan ternyata tidak ada posisi untukku. Aku tahu kamu punya kesulitan ekonomi dan butuh kerja. Tapi sekarang kamu punya 3 anak. Dan salah satunya punya hemofilia turunan. Bukan hanya perusahaan kami. Tidak ada perusahaan lain yang akan mempekerjakanmu. Pulang saja, pulang. Dan bilang ke presiden, kalau dia alergi sorry. Buang semua bunga di kantor. Dulu, hemofilia yang kamu warisi dari keluarga kami membuatmu sangat menderita. Ibumu dan aku tidak pernah menekanmu. Tapi kan kamu sudah sembuh 5 tahun yang lalu. Enaka. Di keluarga kita, kamu adalah satu-satunya pewaris dalam 9 generasi. Kesehatanmu tidak baik. Dan kamu semakin tua. Bagaimana kalau kamu mau punya anak lagi, tapi sudah tidak bisa? Mama, aku baik-baik saja. Aku bisa mengendalikan. Mengendalikan APA? Lebih baik kamu minta mukjizat. Suruh dia kirim cucu jatuh dari langit. Lihat, anak ini mirip dengan wanita itu. Benarkah? Maaf, tapi jangan bilang apa-apa ke ibuku ya. Aku minta maaf. Andy, kamu lihat. Dia sangat mirip denganmu. Dia seperti fotomu yang hidup. Ayah, di keluarga kita, aku satu-satunya pewaris dalam 9 generasi. Masa sih aku punya 3 anak? Kami yang membesarkanmu sejak kecil. Tidak mungkin ada kesalahan. Jangan buang waktu dengan dia. Mencari istri saja dia tidak bisa. Apalagi mengharapkanmu mengakui cucuku. Ambil baik-baik rambut ini. Dan lakukan tes DNA. Hukum akan melindungi. Hak-hak sah, kukuku. Ayah, ini laporan keuangan grup Wijaya untuk kuartal ini. Aku tidak mau lihat sampah-sampah itu. Aku mau lihat laporan tes DNA cucuku yang tertua. Bapak Presiden, ini laporan tes DNA yang Bapak minta. Sudah kubilang, tidak. Aduh. Tolong. Dia tadi. Nat, sudah ketemu istrimu dan anak-anakmu? Katanya mereka ada di sekitar sini. Aku sedang cari mereka. Bawa cu. Nat, sudah ketemu istrimu dan anak-anakmu? Katanya mereka ada di sekitar sini. Sedang kucari. Kalau gitu, cepatlah bawa pulang menentukan dan kukuku. Baik. Mama akan bekerja untuk bayar obat Bima. Rizky, Arif, jaga baik-baik Bima. Kalau ada apa-apa, telepon Mama. Mengerti Rizky, akan kutunaikan tugas ini. Ini kantor Bapak Andi. Mulai sekarang, sebagai sekretaris pribadi, kau harus kerjakan tugasmu dengan baik. Supervisor, aku belum pernah kerja sebagai sekretaris presiden direktur. Soalnya, Bapak Andi yang akan berikan tugas padamu. Manfaatkan kesempatan ini. demi obat Bima. Demi obat Rizky dan Arif. Seberat apapun hidup ini, aku harus terus maju.
Semangat. Kamu lagi? Kamu, kembalikan uang obat anakku. Aku malah bisa minta ganti rugi darimu. Aku datang untuk urusan dengan Bapak Andi. Kalau berani menggangguku, kau akan berurusan denganku. Anakku di rumah sakit karena kau. Bayar biaya pengobatan anakku. Anakmu tak bisa bayar rumah sakit karena kau miskin. Apa hubungannya dengan aku? Begitu ya? Kau tak K-pop. Apa yang terjadi di sini? Akhirnya kau datang, Andi. Temani aku ke suatu tempat. Kemana, Andi? Jangan sentuh dia. Kau orang miskin. Kalau kau ikut campur lagi, kau akan kusiksa. Sofia Castillo. Bapak Wijaya, Bapak membawa saya. Ini. Istri dan anak-anakku hilang bertahun-tahun lalu. Aku hampir menemukan mereka. Berapa usia anak-anak Bapak? 5 tahun. Lihat di sini. Beli semua yang kau suka. Bapak Andi, Bapak sangat baik kepada anak-anak. Hei, Ricardo, bagaimana dengan Andi? Pakaian kemana untuck, kau belly untuck enak-enak. Sudah kau beli atau belum? Sedang kupilih sekarang juga. Bapak Andi, bagaimana yang ini? Bagaimana dengan yang satunya lagi? Baju yang cantik sekali. Aku juga sudah menyiapkan banyak hal. Aku sudah membelikan banyak mainan untuk anak-anak. Bahkan aku sudah menyiapkan kamar anak-anak untuk mereka. Ayah, itu sudah terlalu memanjakan, bukan? Ah, ini bukan apa-apa. Hai, Andi. Kau punya asisten yang muda, kan? Minta dia untuk melihat-lihat untukku. Ini untuk menantuku. Segala jenis perhiasan. Aku tidak tahu apakah kalian, anak muda zaman sekarang, akan menyukainya. Aku iri sekali pada istri Bapak Andi. Menerima begitu banyak perhatian dari mertuanya. Dan satu hal lagi, Andi, tanyakan pada orang-orang di sekitarmu. Kalau mereka punya pengalaman, beritahu aku. Soalnya, bagaimana caranya? Untuk lebih dekat dengan anak-anak? Baik, aku tutup teleponnya. Nona Dewi. Siapkan rencana untuk ayahku, untuk mendekatkan diri dengan anak-anak. Sisa pakaian ini, yang menurutmu bagus, pilih beberapa, sebagai bayaran atas bantuanmu. Ah, dan satu hal lagi. Aku izinkan kau membawa anak-anak ke kantor. Jadi, Bapak Andi, apakah 3 set ini sudah cocok? Maaf, Bapak Andi. Tadi. Saya baru saja melakukan kesalahan. Saya tidak sengaja terjatuh. Bapak Andi, jangan khawatir soal itu. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Tolong, Bapak Andi, tenang saja. Apa? Kamu sudah menciumku, dan kamu pura-pura tidak terjadi apa-apa? Itu bukan ciuman, hanya sentuhan bibir. Lagi pula, Bapak Andi, saya tidak tahu sudah berapa banyak cewek yang Bapak cium. Bapak tidak bisa memecat saya karena ini. Kapan saya bilang akan memecat kamu? Dan satu hal lagi, saya tidak pernah mencium banyak cewek. Dengan menghitung kamu, cuma 2. Dan apa hubungannya dengan saya? Sensasi ciuman tadi mengingatkanku pada wanita itu 5 tahun lalu. Nona Sinta, Dewi sudah datang. Bagus. Pertama, Butya sibuk dulu. Hari ini, aku akan membuat wanita itu pergi dari perusahaan. Maaf, harta karunku. Mama membuat kalian menunggu lama. Kalian lapar? Ah, kamu, anak pintar kecilku. Mama tahu kamu tidak mau Mama khawatir. Baiklah, pertama Mama ajak kalian makan. Lalu kita pergi ke rumah sakit untuk menjemput Bima, ya? Iya, ayo pergi. Hei, Dewi, berhenti.
Kamu lagi? Aku sibuk. Kamu tidak boleh pergi. Berani-beraninya kamu bawa anak-anak ke perusahaan dan bikin keributan. Hari ini, demi Andi, aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Bapak Carrera, yang memberi izin padaku untuk membawa anak-anak ke perusahaan. Aku akan membuat mereka membayar untuk ini. Mama, aku gatal sekali. Jangan ambil obat Rizky. Kamu mau? Kalau begitu, berlutut dan mintalah padaku. Baik, aku berlutut. Aku mohon, jangan sakiti anak-anakku. Begini baru aku suka. Obeku. Sekarang kamu merasa lebih buruk, kan? Kamu bajingan. Sudah marah? Ini baru permulaan. Akui sekarang juga soal tempat parkir itu. Lalu mengundurkan diri secara sukarela. Berani. Siapa yang berani mengganggu aku? Bapak Wijaya. Ibu Ratna. Akhirnya kalian datang. Dewi datang bersama anak-anaknya, dan menusuk ban beberapa mobil, milik pimpinan kompetitor. Ya. Totalnya, harganya, beberapa juta. Untungnya kami menangkapnya tepat waktu. Bapak Wijaya. Pergi dari sini. Banyak sekali orang tak tahu malu. Berani-beraninya kalian. Andi. Aku akan antar ayahmu ke rumah sakit. Kamu yang urus orang-orang yang menyakiti anak-anakmu itu. Ya, Mama. Andy. Semua ini salah Dewi dan anak-anaknya. Semua ini yang kamu atur. Dan kamu siapa berhak memutuskan itu? Menurutku kamu cuma menolak mengakuinya. Di tempat parkir ada kamera. Kalau kamu tidak percaya, cek saja rekamannya. Banyak orang yang melihatnya. Untuk apa kamu mau cek rekaman kamera? Betul, ini cuma alasan saja. Andy, tidak perlu kamu cek. Diam. Dalam 3 menit. Aku mau rekaman dari tempat parkir. Rizky, jangan tidur ya. Dewi. Ada apa dengan anakmu? Rizky, punya alergi serbuk sari. Anak ini juga punya alergi serbuk sari. Jangan-jangan? Tidak. Anak-anak saya gambar 3. Lihat. Jadi kalian yang bersalah. Andy, Keluar dari sini. Mulai hari ini. Grup Wijaya melarang kalian berdua masuk ke sini. Dewi. Un truc kejadian hari ini. Perusahaan akan memberimu kompensasi yang cukup besar. Pertama-tama kita bawa anak ini ke rumah sakit. Kata dokter, kamu terlalu terpengaruh. Jangan seperti itu lagi. Bagaimana aku tidak bisa gugup mereka cucuku? Bagaimana kabar mereka saat ini? Andi, akhirnya kamu datang. Bagaimana dengan cucuku? Kedua anak itu hanya mirip di luar saja. Mereka bukan anakku. Itu Han. Mereka ada di mana? Aku sangat ingin bertemu mereka secepatnya. Aku akan mengirim lebih banyak orang. Un truc mencari mereka. Cari Dewi Permata dan konfirmasi hal ini. Tapi mereka kukuku. Pasti kamu salah. Mama, tidak perlu melakukan itu. Kalau kamu tidak mencari menantuku, lebih baik aku mati saja.
Ayah mau apa? Baik, baik, aku antar kamu. Setuju? Rizky dan Arif. Hari ini Bima tidak enak badan, dia istirahat di rumah. Kita bertiga akan menjenguk bapak tua itu. Yah. Sister, permisi. Presiden Direktur Grup Wijaya, ada di kamar nomor berapa? Ini. Terima kasih. Kalau sudah bertemu bapak tua itu, kalian harus berterima kasih dengan baik. Mengerti? Iya. Kamu lagi. Kamu ngapain di sini? Saya datang untuk menemui Bapak Wijaya. Dan kamu. Katanya sekarang kamu jadi Sekretaris Presiden Direktur Grup Wijaya. Kamu selalu membuatku jijik. Pasti itu caramu untuk merayu Andi dan menaiki tangga sosial. Sudah, cukup omong kosongmu. Ada anak-anakku di sini. Hari ini kami datang untuk minta maaf kepada Presiden Direktur Herrera, bukan untuk mendengar omong kosongmu. Minggir. Hei, Terus kenapa? Berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Anak-anakmu seharusnya melihat bagaimana ibunya berusaha keras untuk mendapatkan kekayaan dan kemewahan dengan merayu seorang pria demi naik kelas. Diam. Kalian sedang berdebat tentang apa? Ini rumah sakit. Di dalam sana ada Presiden Direktur Grup Wijaya. Ini bukan tempat untuk berdebat. Wanita ini datang dengan anak-anaknya untuk membuat keributan. Saya baru saja mendengar dia datang untuk minta maaf kepada Presiden Direktur Herrera. Menurut saya, penyakit yang diderita Presiden Direktur berhubungan dengan dia. Wanita seperti ini. Jalan, kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Berhenti memfitnahku. Lihat, aku tahu kamu bersalah. Kamu menggunakan segala cara untuk menarik perhatian Bapak Wijaya. Itu namanya punya niat buruk. Kamu tidak boleh membiarkannya berhasil. Kamu harus membuat Bapak Wijaya tahu apa niatnya sebenarnya. Wanita seperti ini tidak boleh dibiarkan berhasil. kamu penyihir. Jangan ganggu mamaku. Ibunya tidak berpendidikan. Anak-anaknya juga begitu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Lepaskan aku. Rizky. Berhenti. Andy. Wanita itu dengan anak-anaknya berusaha lagi dan lagi menarik perhatianmu. Sudah lama aku melihat niat buruknya. Jangan sampai dia menipumu. Kamu bohong. Kamu yang paling jahat. Diam, bocah kurang ajar. Diam. Keluarga Montes adalah keluarga terpandang. Bagaimana bisa putri mereka, Beruba jadis seja ini? Beraninya kau menggunakan kata-kata seberacun itu pada seorang anak? Tidak, Andy, aku. Ha. Maukah aku bicara langsung dengan Bapak Montes dan Ibu Montes? Supaya mereka tahu bahwa putri yang susah payah mereka besarkan. Ternyata Seina dan Sememalukan ini. Andy. Ayahku butuh istirahat. Onda Sudat a eu di mana pintu keluar. Bapak Wijaya. Ketua Dewan Direksi Bapak Wijaya mencari Anda. Ayahku sedang tidak enak badan dan butuh istirahat. Jika ada urusan, silakan datang lain hari. Aku menyuruhmu mencari Kukuku. Sudah berhari-hari. Mereka tidak memberi kabar. Ayah, berhentilah berakting. Dokter bilang, tidak ada yang serius. Diam saja di tempat tidur. Aku ingin bertemu Kukuku. Sekarang juga. Bapak Wijaya, Anda perlu istirahat. Jangan seperti ini. Kalau aku tidak bertemu Kukuku, aku mati. Aku mati. Baik. Aku akan mencari mereka.
Oke, senang. Kalau gitu cepat. Tunggu apa lagi? Kurasa kamu tidak bisa dipercaya. Aku sendiri yang pergi. Mama, kita belum minta maaf ke bapak tua. Terus kita ganggu bapak tua lagi pas dia lagi istirahat. Jangan-jangan dia malah tambah marah. Jangan-jangan dia malah tambah marah. Kalau Bapak Wijaya tahu soal ini dan memecatku, biaya pengobatan anak-anakku akan semakin sulit ditanggung. Cuma anak-anak itu, cuma nyentil dia sedikit. Kayaknya nggak parah. Bapak tua masuk rumah sakit, justru karena kalian yang mukul dia. Gimana kalau kita lakukan ini? Kita bayarin semua biaya pengobatan Bapak tua, semua biaya pengobatannya, sebagai ganti rugi. Gimana, setuju? Iya. Hello. Saya mau bayar biaya pengobatan Presiden Direktur Grup Wijaya. Bayar semuanya. Hello, totalnya 190 juta rupiah. 190? Kok semahal itu? Bapak Wijaya parah? Nggak juga. Bapak Wijaya cuma agak terkejut, jadi gula darahnya turun. Cuma pusing dikit. Tapi Grup Wijaya pakai obat dan suplemen yang paling bagus. 190. Mau dijual juga? Aku nggak bisa bayar. NAK. Mama Raza. Karena kita yang mukul bapak tua, kita harus minta maaf langsung. Itu lebih tulus. Gimana, setuju? Mama, kalau habis minta maaf, bapak tua suruh kita bayar biaya pengobatannya. Gimana? Nggak apa-apa. Nanti mama cari kerjaan lain lagi. Pas udah kumpulin uangnya, kita baru minta maaf ke bapak tua. Bareng sama biaya pengobatannya, kita kasih semuanya. Eyo. Aku harus mengumpulkan uang secepatnya untuk pengobatan Bima dan untuk obat Presiden Direktur. Selamat malam, Bapak. Minuman Bapak. Silakan masuk. Terima kasih, Bapak Wijaya. Silakan diminum. Bapak Wijaya, besok Bapak ada rapat. Lebih baik Bapak jangan minum terlalu banyak. Camus. Sebagai Sekretaris Presiden Direktur dari Grup Wijaya. Ngapain kamu di sini kerja sampingan? Kalau sampai ketahuan orang, nanti mereka pikir di Grup Wijaya, kami memperlakukan karyawan dengan buruk. Anak-anakku sedang sakit. Aku tidak punya pilihan. Lagipula, pekerjaanku di Grup Wijaya sudah selesai semua. Aku cuma memanfaatkan waktu luang untuk kerja sampingan ini. Menurutku Bapak tidak berhak bertanya, Bapak Wijaya. Ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan pada Bapak. Sebenarnya, 3 anak yang dulu menabrak Presiden Direktur itu, anak-anak itu, sebenarnya adalah... Ada sesuatu di minuman ini. Sudah siap semua? Siap. Sudah dimasukkan ke minuman, yang selalu dipesan Bapak Wijaya. Lalu orang yang mengantarnya, dia pegawai baru datang. Dalam beberapa hari akan kuminta dia keluar. Kalau kamu? Jangan khawatir, Nona Sinta. Saya jamin tidak akan bicara apa-apa.
Ini kartu kamar Bapak Wijaya. Jadi, bagaimana menurutmu? Terima kasih atas kepercayaannya, Nona Sinta. Andi sudah lama mencari wanita dari 5 tahun yang lalu. Asakan, aku berikan flash drive palsu ini yang sudah dimanipulasi dan membuatnya percaya bahwa akulah wanita dari 5 tahun yang lalu itu. Aku akan menjadi Nyonya Wijaya yang sebenarnya. Bukan hanya dia yang akan jadi milikku, tapi juga grup Wijaya. Astaga, Dewi, sekarang ini momen yang sangat krusial. Kalau dia sampai ingat semuanya, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Kok kamu bisa kembali? Bapak Wijaya tidak perlu menghina saya. Lagi pula, saya adalah seorang ibu dari 3 anak. Lagi pula, cuma semalam saja. Saya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Saya tidak akan berulah. Biasa saja. Tadi malam kamu seperti pemula banget. Ambil. Kamu, sebagai sekretaris presiden direktur dari grup Wijaya, dan malah bekerja di luar. Kalau sampai ketahuan orang, saya bakal malu. Dengan uang ini, kita bisa mengobati hemofilia Bima. Tenang saja, Bapak Andi. Uang ini akan saya anggap sebagai uang muka. Kedepannya, saya akan dedikasikan sepenuh hati dan jiwa untuk pekerjaan saya. Bapak Andi, ini bukan urusan perusahaan. Urusan perusahaan bisa menunggu. Aku mau minta tolong. Bapak Andi, lihat gaun ini. Sangat cocok untukmu. Aku. Punya 3 anak. Tapi sudah lama aku tidak bertemu anak-anak, maupun ibu mereka. Jadi, aku ingin. Memberi mereka hadiah. Mari kita lihat. Apakah aku bisa mengurangi rasa canggung dalam situasi ini? Sebenarnya, Selain itu, aku ingin meminta maaf secara resmi. Aku juga ingin meminta maaf kepada ibu dari anak-anakku. Karena itu, aku membawamu untuk memilih hadiah. Gaun ini benar-benar cantik. tapi pakaian ini sudah kupakai. Aku tidak tahu apakah dia akan tersinggung. Sofia, apa yang kamu pikirkan?
Apakah itu yang seharusnya dikatakan seorang wanita sepertimu? Seharusnya katakan? Semua gaun di toko ini, kecuali yang ini, aku mau satu untuk setiap ukuran. Ya, Yang sedang dia pakai itu, aku ambil. ya. Di sinikah tempat tinggal? Menentuku dan kekuku? Bapak Ketua, ini kunci dari pemilik. Dibeli oleh Direktur Utama. Untuk Nyonya. Dokumennya belum selesai. Ayo, untuk membawa mereka pulang. Gaun ini. Kamu cocok banget pakai ini. Ini bu à Camus. L'agipula. Masalah tadi malam. Gaun semahal ini, nggak bisa aku terima. Tenang saja, Bapak Andi. Masalah tadi malam, bakal aku hapus dari ingatanku. Aku nggak akan bahas lagi. Sebenarnya, aku. Sofia, cepat ke sini. Rumahmu udah penuh sama orang yang mau bawa anak-anak pergi. APA. Bapak Andi, maaf, ada hal darurat. Aku pergi dulu. Nggak apa-apa. Pertama, aku akan klarifikasi dulu sama ibunya. Baru aku akan melamar. Bapak Andi. Rekaman 5 tahun lalu sudah ketemu. Saya sudah konfirmasi siapa nyonya itu. Oke, aku balik sekarang. Jangan panik. Saya kakek asli mereka. Saya bukan maling atau penculik, tolong. Sofia, akhirnya kamu pulang. Lihat mereka di sana. NAK. Kami sudah lama sekali mencarimu. Selama ini, membesarkan anak-anak ini sendirian. Pasti berat ya. Anda ini. Grup Wijaya. Anda adalah Presiden Direktur Grup Wijaya. Betul. Ketiganya adalah masa depan keluarga Wijaya. Penerus kami. Cucu kekuku tersayang. Kalau gitu, Andi itu adalah ayah kandung mereka? Anak-anakku sayang. Kalian mau ikut mama ke rumah kakek? Bapak Wijaya. Hasilnya tidak menunjukkan apa-apa. Bab, jadi semua ini cuma salah paham? Tepat sekali. Sama sekali tidak mungkin. Dengar. Bab adalah kakek yang sebenarnya dari anak-anakku. Tentu saja. NAK. Biarkan kakek memelukmu. Aku tidak pernah terpikir bahwa pria 5 tahun yang lalu adalah Presiden Direktur Grup Wijaya. Andy, kalau anak-anakku kembali ke keluarga Wijaya, apakah itu berarti aku akan dipisahkan dari mereka? NAK. Kamu dan ketiga anak kecil itu. Ikutlah denganku ke keluarga Wijaya. Aku akan menyuruh Andi menikahimu. Kamu akan menjadi satu-satunya menantu di keluarga Wijaya. Men. Menikah? Kami sudah menemukan nyonya. Dia akan segera tiba. Kamu yakin itu dia? Sangat yakin. Pagi ini, perusahaan keamanan, rekaman yang telah diperbaiki dari hotel itu, memperlihatkannya kepada saya. Aku sudah membandingkannya dengan cermat. Dia adalah nyonya itu. Bagus. Nona Castillo belum kembali? Sudah 5 tahun aku mencarinya, dan sekarang dia ada di hadapanku. Kenapa tiba-tiba aku memikirkannya? Camus.
Andy, aku tidak percaya. Kamu adalah pria dari 5 tahun yang lalu. Aku juga. Aku sudah mencarimu selama ini. Wanita di malam itu, 5 tahun yang lalu. Ternyata kamu. Ya, aku. Aku punya rekaman sebagai bukti. Assistant, ya? Bapak, berdasarkan rekaman yang berhasil dipulihkan, orang yang masuk ke kamar hotel Bapak tahun itu adalah Nona Sinta. Dewey. Kamu selalu saja mengacaukan rencanaku. Ketika Andy mempercayaiku, aku akan menyalahkannya karena memberimu obat bius. Kepada Dewey. Si orang opportunis yang tak bermoral, jalang sejati. Mari kita lihat bagaimana dia berani menghadapi kesekarang. Apakah dia? Tapi pada dirinya, aku tidak merasakan apapun yang kurasakan 5 tahun lalu, sama sekali. Jadi, Selama bertahun-tahun ini, Camula Yang m'obsarquant anak combarti gaitu, sans dire rien. Aku ingin melihat mereka. Ketiga anak itu. Ya, apa yang terjadi? Apa tidak nyaman bagimu atau? Tidak. Hanya saja. Anak-anaknya masih sangat kecil. Dan mereka belum pernah melihat ayah mereka. Aku ingin mempersiapkan mereka sedikit, secara mental. Agar mereka tidak ketakutan. baiklah. Kalau begitu, beritahu aku saat kamu siap. Ini akan menjadi rumah kalian. Mulai sekarang, kamu dan 3 harta karunku akan tinggal di sini bersamaku, di Pantai Zamrud. Keluarga Wijaya kami cukup berpengaruh. Tidak ada yang akan mengganggumu. Rizky, Bima, dan Arif. Mereka sudah bersamaku selama bertahun-tahun ini. Berdesakan di rumah kecil yang sangat sempit. Keluarga Wijaya bisa memberikan mereka kehidupan yang jauh lebih baik. Dan aku. Ketika ibu mertuamu kembali dan melihatmu, kamu dan ketiga anak kecil itu, dia akan sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya. Mama, apa kamu tidak suka rumah mewah ini? Mami, bolehkah kita tinggal di sini? Ah, ngomong-ngomong. Aku sudah memeriksa riwayat medis Bima. Dia dan Andy menderita penyakit yang sama. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menyewa spesialis. Mereka pasti akan menyembuhkannya sepenuhnya. Benarkah? Bagus sekali. Ayo, pulang ke rumah. Mama, mau pergi kerja? Ayah, jaga baik-baik sama kakek ya. Jaga tingkah laku dan hari-hari. Dan jangan sakiti kakek. Mengerti? Iya. Sofia, nak, masih mau kerja jam segini? Basmo, benar-benar tak punya hati kalau memang gak tahan. Jangan pergi. Di rumah ini kita nggak kekurangan apa-apa. Menghidupi kamu dan 3 anak itu bukan masalah. Terima kasih, Bapak. Kalau begitu, saya pergi dulu. Batu gunting kertas. Kakek capek, biar kakek istirahat sebentar, ya? Kalau capek kakek, mau Arif pijitin? Baik sekali kamu, Arif. Sampai bisa pijit. Dulu waktu mama lagi susah, Arif yang pijitin. Arif jago banget pijitnya. Mama kalian juga udah banyak ngalamin. Kakek telepon sekarang juga. Bapakmu yang brengsek itu. Biar dia pulang secepatnya. Oke. Papa, udah aku bilang 1000 kali. Aku bisa urusin ini sendiri. Urusin? Kamu mau urusin apa?
Sekarang anak-anak dan ibunya udah pindah ke rumah. Pulang ke rumah sekarang juga, Dan. Temui ibu anak-anak itu. Besok kalian daftarin pernikahan. Aku nggak mau nikah sama dia. Apa sih omonganmu ini? Pulang sekarang. Dengerin baik-baik. Kalau nggak pulang, aku nggak anggap kamu anak lagi. Hello? Kalau ada hal mendesak, Bapak Andi, bisa urusin itu. Saya yang urus dokumen-dokumen ini. Aku nggak telepon kamu buat. Bapak Andi, di jam kerja cuma bahas kerjaan. Pulang ke rumah, biarkan anak-anak juga ketemu kamu. Mereka pasti seneng banget. Tunggu aku di sini. Aku balik bentar lagi. Perasaan ini Kayak waktu dulu hamil. kayak waktu dulu hamil. Jangan-jangan karena malam itu? Ayah, sudah sampai. Lihat dirimu, baru saja tiba, dingin sekali. Kamu menakuti anak-anak, sampai mereka tidak berani bermain. Rizky, Bima, Arif, pergilah bermain di sana. Ayah mau bicara dengan ayah kalian. Ayo, pergilah ke sana. Anak-anak yang sangat penurut. Ketika ibu anak-anak kembali, kamu juga akan mengenalnya. Besok kalian akan menikah. Sudah kulihat. Sudah kau lihat? Aku tidak akan menikah dengannya. Kamu sudah gila? Dia ibu dari anak-anak itu. Kalau kamu tidak menikah dengannya, dengan siapa kamu akan menikah? Aku sudah jatuh cinta dengan orang lain. Dengan ibu anak-anak itu, akan kubicarakan. Tanggung jawab yang harus kutanggung, akan kutanggung. Dan kompensasinya, tidak kurang 1 sen pun. Kamu gila, benar-benar gila. Kamu lebih gila daripada tokoh di drama pendek Ponsel ITU. Tokoh bernama Andi. Ibu anak-anak itu telah membesarkan mereka selama 5 tahun. Segala usaha yang diperlukan. Kau pikir bisa dibayar dengan uang? Tapi aku tidak mencintainya. Kalau kami dipaksa bersatu, aku akan menghancurkannya. Dan akan menghancurkan keluarga ini. Aku tidak peduli. Istri kamu, menentuku, ibu dari cucuku, hanya bisa dia. Tidak ada wanita lain yang akan menginjakan kaki di rumah ini. Aku sudah memilihnya sebagai istri. Kalau kamu memaksaku, aku tidak akan kembali. Kamu. Sampai kamu menerimanya. Apa kamu punya kontak ibu anak-anak itu? Aku sudah melihat anak-anak. Aku menyesal telah absen selama 5 tahun ini. Tapi sekarang, aku sudah mencintai orang lain. Uang dan saham yang menjadi bagianmu tidak akan kurang, tapi aku tidak mencintaimu. Aku tidak akan menikah denganmu. Selamat, Anda hamil. Dokter, bisakah saya menggugurkannya? Kenapa, di usia Anda, dan dengan kondisi kesehatan Anda, sangat ideal untuk punya bayi. Saya sudah punya 3 anak. Kemampuan saya terbatas. Saya tidak bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik. Lagipula, Andi sudah punya wanita lain. Kalau keluarga Wijaya berusaha merebut anak-anakku, kami pasti harus berpisah. Anak-anakku akan menganggap wanita lain sebagai ibu mereka. Anda, sebagai ibu mereka, berhak memutuskan. Tapi kali ini Anda sedang mengandung anak kembar. Saya harap Anda pertimbangkan baik-baik. Dulu, anak-anakku dan aku juga bisa hidup dengan baik. Ya, karena sekarang dia sudah punya wanita lain. Ya. Aku pergi dengan harga diri.
Kamu lagi. Kamu sudah tahu? Dia cuma cinta aku. Dan sekarang kamu mau kabur dengan ekor di antara kaki. Ini cuma mutasi kerja, tidak lebih. Saya tidak mau lanjut kerja di grup Wijaya. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Mau pergi? Tidak akan semudah itu. Untuk wanita sepertimu, kalau tidak kuberi pelajaran, kamu tidak akan kapok. Beranti. Kamu baik-baik saja? Sinta. Sudah kubilang, aku jatuh cinta pada orang lain, dan kamu masih di sini. Mengganggu? Ini adalah grup Wijaya, bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Andy. Kulihat wanita ini sedang menggoda kamu. Aku khawatir dia menipu kamu. Karena itu, Untuk apa yang terjadi kali ini? Aku akan membuatmu membayarnya. Meskipun kamu adalah ibu dari 3 anak, aku tidak akan memaafkanmu. Ah, kamu, nona muda. Sekarang aku tidak bisa membiarkan Andi tahu kalau aku hamil anaknya. Bapak Wijaya. Dokter sedang menanganinya di sini. Tidak pantas kamu berada di sini. Kenapa kamu tidak keluar sebentar? Kalau kamu butuh sesuatu, telepon aku kapan saja. Aku akan menunggumu di pintu. Tolong. Dokter, tidak ada yang serius. Soal kehamilan ini, bisakah Anda merahasiakannya untukku? Kulihat ayah si anak sangat memperhatikan Anda. Aku yakin bahwa anak dengan ayah seperti itu juga akan bahagia. Bapak Wijaya. Masalah Nona Montes, sudah semuanya diatur. Kontrak kompensasi yang Bapak minta, juga sudah kami berikan kepadanya. Tapi, Nona Montes tampaknya tidak terlalu senang. Dia adalah ibu dari 3 anakku. Awalnya aku tidak berniat melakukan apa-apa. Tapi. Dia telah menyakiti Dewi. Apa yang harus dilakukan? Tidak perlu banyak pertimbangan. Ya. Ah, ya. Riwayat medis ini tampaknya milik Nona Castillo. Dokter. Dan pasien yang tadi di sini? Sudah pergi. Anak-anak, apa yang harus Mama lakukan? Nona, ponselku habis baterainya. Aku buru-buru pulang ke rumah. Bisa pinjam ponselmu sebentar untuk menelepon? Tentu. Oke, terima kasih. Bapak Presiden, ini semua dokumen yang Bapak minta. Dan fotonya? Aku bahkan tidak tahu seperti apa jalan itu. Secara fisik, kalian sudah kerja apa saja? Mungkin fotonya butuh waktu lebih lama. Bapak Herrera sangat melindunginya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berguna. Ah, bagus sekali. Sekarang malah meneleponku. Kalau begitu, aku akan lihat seperti apa jalan ini. Dia pikir dirinya siapa? Wah, benar-benar jalan kau ini. Merayu anakku saja belum cukup. Malah kau berani menelepon ke ponselku. Ketahuilah satu hal. Selama aku masih hidup, kau tak akan menjenjakkan kaki di rumah ini.
Orang tua ini jadi sangat sombong. Dan dia berani menghinaku seperti ini. Dan bahkan tidak mengangkat teleponku. Maaf, mungkin Bapak salah nomor. Coba lagi. Aku akan telepon anakku. Anakku selalu mendengarkan aku. Ibu, tolong panggilkan ambulance. Nona. Hello? Ini ambulans? Sayang. Sudah merasa lebih baik? Maaf, Ibu. Saya sudah merepotkan Ibu. Tidak apa-apa. Dokter bilang ibu mengandung anak kembar. Kita para wanita memang lebih lemah, apalagi di awal kehamilan. Ibu harus banyak beristirahat. Betul. Anakku, lihat, beberapa hari lagi adalah ulang tahun 3 harta kita. Kalau kamu sudah selesai kerja, aku ingin mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untuk 3 anak kecil itu. Sekalian, aku akan suruh Andi dan kamu mendaftarkan pernikahan, agar kita bisa jadi keluarga yang sesungguhnya. Baik, Bapak. Begitu selesai, saya akan kembali. Baik. Ada apa? APA keluargamu tidak tahu. Kalau kamu hamil? Saya belum menikah. Mereka belum tahu. Anakku cukup tampan, dan kondisi keluarganya juga baik. Cuma dia sudah punya ibu dari anak-anak itu. Kalau saja dia tidak menemukannya, aku jamin akan mengenalkan kalian. Supaya saling kenal. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah sangat suka padamu. Ayah, apa ayah yakini bu pulang hari ini? Ibumu pergi menemui teman lama dari grup Wijaya. Dan semua ini salahmu. Karena bertindak terlalu lambat. Kalau tidak, ibumu sudah bertemu cucunya. Beberapa hari lagi, 3 anak kecil itu akan ada pesta ulang tahun. Kamu akan menemui ibu anak-anak itu dan mendaftarkan pernikahan. Sudah kubilang, sekarang aku sedang bersama orang yang kusukai. Dan lagi, dia mengandung anak kembarku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Apa kamu bodoh? Di keluarga Wijaya, dia adalah satu-satunya pewaris dalam 9 generasi. Sudah sebuah mukjizat, bisa punya 3 harta. Masa mungkin kamu malah punya anak kembar? Hentikan hubungan dengan saya, jalan itu. Biar kamu tidak ditipu. Kamu membuatku dipermalukan. Sayang, aku sudah pulang. Aku cuma pergi 2 hari. Dan kamu berani punya nyali sebesar itu? Memanggilku jalang. Dan tidak mengangkat teleponku? Ini pasti salah paham. Mana mungkin aku pernah menghina kamu? Bukan begitu? Salah paham, ya? Nanti kamu akan tahu apa artinya salah paham yang sebenarnya. Nanti aku urus kamu. Bagaimana dengan cucuku? Mama, Ada sesuatu yang harus aku ceritakan ke kamu. Tidak, aku tidak setuju. Mama, Aku benar-benar mencintainya. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menikah dengan ibu dari anak-anakku. Kamu. Harta karunku. Kemarilah ke nenek. Biarkan nenek lihat kalian baik-baik. Kalian bertiga seperti malaikat kecil. Ayah tidak suka mama. Menurutku, mama itu wanita. Paling cantik dan paling manis. Kalau ayah tidak suka mama, berarti kami juga tidak suka ayah. Kami mau tinggal sama mama. Lihat kan? Lihatkan sekarang. Anak kecil saja tahu bedanya yang baik dan yang jahat. Kamu sudah dewasa, masa masih tidak bisa membedakan? Renungkan baik-baik. Rizky, Bima, Arif. Ayo, anak-anak, istirahat di kamar. Sama kakek dan nenek. Yuk. tunggu sebentar. Aku ingin bicara denganmu.
Aku tidak tahu kamu ada di rumah. Maaf. Antara kita. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu sudah sangat jelas dengan kata-katamu. Aku setuju dengan semuanya. Dulu. Semua itu salahku. Kamu sangat menyayangi anak-anakku. Kamu telah mendidik mereka dengan sangat baik. Accu. T'es la meunière camp Père Jean Baru. Aku sangat menyesal. Aku tidak bisa memberikanmu dan anak-anak rumah tangga yang utuh. Kompensasi apapun yang kalian inginkan akan aku penuhi. Besok adalah pesta ulang tahun anak-anak. Sebagai orang tua mereka, Kita à Cannes, Père Gilbert Sama. Mama. Mama, kenapa akhir-akhir ini Mama kerja terus? Rizky hampir tidak melihat Mama. Dan wajah Mama sangat buruk, Mama. Mama ketawa, Mama tidak bahagia di sini. Kita pergi ke rumah kita. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian bahagia di sini? Kakek dan nenek sangat baik. Dan di sini ada banyak mainan. Aku tidak melihat Mama. Rizky sangat sedih. Bagaimana dengan Bima? Dan kesehatannya akhir-akhir ini? Apakah ada keluhan? Kakek memanggil dokter untuk memeriksa Bima. Jangan khawatir, Mama. Di keluarga Wijaya adalah tempat yang lebih cocok untuk pemulihan Bima. Dulu, bersamaku, dia sangat menderita. Kalau kita kembali ke keadaan itu, Bima tidak akan tahan. Mama juga bahagia. Hanya saja, akhir-akhir ini pekerjaanku terlalu banyak. Mungkin aku harus pergi dinas. Akan lama. Tinggallah di sini dulu. Ya. Ya. Pekerjaan Mama yang utama. Rizky akan menjaga baik-baik adik-adiknya. Agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin. Aku harus pergi. Hari ini, pesta anak kembar 3. Keluarga Castillo dari Pelabuhan Emas juga akan datang. Kita harus melayani mereka dengan baik. Mes masticants contract Dangan Keluarga Castillo. Untuk 10 tahun ke depan. Jangan khawatir, Bapak Wijaya. Andy. Akhirnya kamu mau ketemu denganku. Beberapa hari ini, karena urusan anak-anak. Accu t'as eu. Ini hanya demi anak-anak. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Aku akan mengantarmu pulang. Andy, apa kamu akan membawaku kembali ke keluarga Wijaya? Tentu saja. Sudah kubilang, hari ini kita adalah suami istri. Tentu saja aku akan membawamu. Oak. Ayo pergi. Mama, kamu cantik sekali. Mami, hari ini kamu sangat cantik. Kamu akan membuat semua orang lain kalah bersinar. Kamu akan membuat semua bapak-bapak bingung mau lihat kemana. Rizky, dari mana kamu belajar omongan begitu? Jangan bicara seperti itu. Jangan terlalu manis mulut. Hari ini adalah ulang tahun 3 harta karunku. Apa yang kalian mau sebagai hadiah? Aku mau cuman dari Mama. NK, kamu belum pernah bertemu Ibu Ratna, kan? Aku tidak punya hadiah sambutan kecil apapun. Gelang ini diberikan oleh ibu mertuaku. Hanya diturunkan. Kepada menantu perempuan keluarga Wijaya. Hari ini kuhadiahkan untukmu. Kamu. Ibu, bagaimana bisa? Jadi, kamu, ibu dari anak-anak Andi. Ini luar biasa. Wah, kalian sudah saling kenal?
Kalau begitu, kita sudah keluarga. Dan hanya akan ada satu nyonya masa depan di rumah ini. Apakah Andi Wijaya sudah kembali? Ya, sudah kembali. Tapi, Bapak Wijaya membawa seorang wanita. Anak laki-laki tak tahu malu ini. Tenang, Enaka. Bagiku. Menantuku Heni ala kamu. Dan tidak ada yang lain bisa masuk ke keluarga Wijaya. Bapak Wijaya, Bapak Budi sudah tiba. Pesta akan segera dimulai. Seiya ada urgent. Kalau boleh izin. Ini adalah pesta para pewaris utama keluarga Wijaya. Sampah sepertimu tidak berhak berada di sini. Kamu adalah nyonya yang di bawah, Bapak Wijaya. Sepertinya kamu sudah tahu. Sekarang, Andi hanya memandangku saja. Hari ini dia bilang padaku, kita harus bertingkah seperti suami istri. Wah. Jadi yang dia sukai adalah kamu. Kalau kamu masih punya akal sehat, pergi sekarang juga. Atau kalau kita berhadapan, kamu tidak akan bisa tinggal di pantai Zamrud. Kalau kita berhadapan, yang harus pergi adalah kamu. Kamu, jalan. Kamu gila? Di pantai Zamrud, selain keluarga Wijaya, ada keluarga Pratama. Kamu, orang miskin, beraninya kamu memukulku. Nona Sinta, aku tidak mau bermasalah denganmu. Kenapa selalu, lagi dan lagi, kau menyerang anak-anakku dan aku? Katanya tidak mau? Dan berani-beraninya kau mengincar Andiku? Karena dia tidak jatuh ke dalam perangkapmu. Sekarang kau datang, berpura-pura tidak bersalah? Kalian berdua, tangkap dia. Masih menunggu apa? Aku adalah calon nyonya rumah ini. Apa yang kukatakan, itu juga yang dikatakan Bapak Wijaya. Tangkap dia. Pelacur, mau berani-berani menyentuhku? Hari ini aku akan menghancurkan wajahmu. Andy. Berhenti. Andy, aku. Anakku. Akhirnya kutemukan kau, nak. Dewi. Ko adalah yang hilang bertahun-tahun lalu. Pewari keluarga Permata. Dewi Permata. Tidak. Aku tak percaya. Sampah ini, bagaimana mungkin jadi pewaris pelabuhan emas? Aku tak akan izinkan siapapun menghina anakku. Anakku, ayo, pulang ke rumah bersama ayah. Bapak Budi. Apa Bapak salah orang? Aku selalu yatim piatu. Kepala panti asuhan bilang padaku bahwa orang tuaku sudah meninggal lama sekali. Dewi, dia adalah ayah kandungmu. Menemukanmu. Terbuang di jalan. Kucari dan kucari, tapi tak kutemukan apapun tentang orang tuamu. Jadi terpaksa aku berbohong padamu. Kubilang orang tuamu sudah meninggal. Ini hasil tes DNA yang dilakukan. Berdasarkan informasi yang kau tinggalkan di panti asuhan. Bapak Budi yang melakukannya dan mengonfirmasi bahwa kau adalah anaknya. Ayah. Nak. Itu bohong. Aku yakin kalian berdua berkomplot menipu Bapak Budi. Kau? Bagaimana mungkin kau jadi pewaris keluarga Permata? Aku tak percaya. Kurang ajar. Apa kau kira di keluarga Wijaya kau boleh bersikap seperti ini? Mama. Kola ibunya.
Wanita 51 l'a lu. Itu kau. Berani Nyako? Semua bukti, rekaman. Semuanya palsu. Tidak. Andy. Akulah wanita di dunia ini yang paling mencintaimu. Aku. Hanya aku yang paling cocok untukmu. Keluarkan wanita ini dari sini. Dan mulai sekarang, di Pantai Zamrud, aku tak ingin melihatnya lagi. Tidak. Tidak. Andy. Tidak. Ayah. Mama. Dia adalah wanita yang selalu ingin kunikahi. Akhirnya. Bayi yang kau kandung adalah anaknya. Kembar. Ya Tuhan, semoga leluhur melindungi keluarga Wijaya. Keluarga kita akan makmur. Dewi Permata. Kau benar-benar. Sungguh. Orang yang ditakdirkan bersama. Berapapun jauhnya mereka berputar, Akhirnya akan bersatu juga. tak ada yang bisa memisahkan mereka.